Oke, jadi banyak banget ya dari teman-teman yang lain tuh nanya ke saya, Kang, kapan bikin tutorial gRPC ya? Itu banyak banget ya, entah itu pakai Golang, Java, dan lain-lain. Nah, sekarang pertanyaannya, emang apa sih ya kelebihan kalau kita pakai gRPC dibanding yang biasa sekarang mungkin teman-teman banyak gunakan ya? Contohnya kan kita sekarang banyaknya pakai REST API ya, terutama menggunakan JSON. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa perlu gRPC? Apakah wajib semuanya pakai gRPC gitu ya? Nah, itu sebenarnya sih nggak wajib semua harus kita pindahkan ke gRPC ya. Nah, tapi di sini ada artikel menarik perbandingan antara gRPC dan juga REST ya. Dan kenapa gRPC itu lebih cepat ya dibanding REST API yang biasa kita gunakan. Ini artikelnya sederhana, jadi kita nanti sambil dengerin artikelnya ya, nanti kita sambil bahas. Yuk kita lihat artikelnya. Oke, jadi judulnya ini adalah Why is gRPC so much faster than a JSON-based REST API? Oke, kita dengerin aja ya, sambil didengerin sambil kita bahas. Why is gRPC so much faster than a JSON-based REST API? Why is gRPC so much faster than a JSON-based REST API? Two primary reasons are HTTP2 and protobuf. Oke, buat teman-teman yang nggak tahu apa itu protobuf, itu sebenarnya adalah format datanya ya. Jadi biasanya kan kita kalau misalnya mau komunikasi antar aplikasi, kalau biasanya kita pakai REST, itu kan biasanya pakai JSON. Nah, kalau gRPC itu mereka nggak pakai JSON. Itu mereka pakai yang namanya protobuf ya, atau protokol buffer. Nah, di sini bedanya kalau JSON itu memang didesain agar kita ya sebagai human atau user itu gampang lihat datanya. Sedangkan kalau protobuf itu ketika ditransfer datanya itu memang ditransfer dalam bentuk binary. Jadi dari situ sebenarnya udah dipastikan bakal lebih cepat. Nah, habis itu di sini adalah gRPC itu pakainya HTTP 2 ya. Artinya apa HTTP 2 itu standarnya sekarang itu koneksinya itu dia bisa live ya koneksinya itu. Jadi nyambung antara server dan klien. Jadi dia komunikasinya bisa bidirectional ya. Langsung gitu ya, nyambung gitu live gitu. Kalau misalnya di HTTP biasa itu kan biasanya cuma request, respon, request, respon, request, respon. Walaupun sekarang udah bisa live connection sebenarnya. Tapi HTTP 2 itu didesain lebih canggih lagi. Dan makanya lebih kencang ya dibanding HTTP 1. Protobuf. You'll find many performance benchmarks for REST with JSON versus gRPC if you look around. Some of these show that gRPC reduces the latency per request by half. So why is it so fast? The first reason is HTTP2. I recently posted about HTTP2 and how the asynchronous request approach in HTTP2 reduces request wait time and embraces connection reuse. This is a significant factor for gRPC, as gRPC leverages the HTTP2 protocol under the covers. While it might seem like simple RPC calls as a user, it uses HTTP underneath all of that. Oke, jadi salah satu perbedaannya itu biasanya kan kalau di HTTP 1 ya, versi 1 yang biasa kita gunakan bikin REST API, itu biasanya adalah request respon. Jadi kita tuh melakukan request, habis itu kalau belum dibalas ya, nah kita otomatis nunggu. Nah, kalau HTTP 2 itu dia tuh beneran kayak kalau teman-teman tahu kayak WebSocket itu beneran hampir mirip kayak gitu ya. Jadi kita kayak requestnya tuh bisa sinkronus nanti dibalas dari si servernya gitu ya. Nanti bisa nanti gitu ya. Jadi requestnya tuh nggak harus saling tunggu-tungguan. Jadi makanya bakal lebih kencang dan lebih optimal juga dibanding pakai HTTP 1. Nah, dulunya awalnya gRPC itu mereka pakai protokol sendiri ya, nggak pakai HTTP. Nah, problemnya adalah akhirnya orang-orang pada malas pakai gRPC karena apa? Karena ya kalau kita mau ngetesnya tuh kliennya pun gitu ya, koneksinya itu problemnya adalah nggak standar ya. Kita harus pakai beneran bawaan dari gRPC-nya. Nah, tapi gRPC terbaru itu mereka sekarang udah pakai yang namanya HTTP 2. Jadi harusnya bakal lebih gampang adopsinya ya karena dia menggunakan standar. Jadi dulu tuh problem gRPC adalah kalau dia itu cuma support beberapa bahasa pemrograman aja bawaan dari standarnya gitu ya. Nah, jadi sekarang karena udah pakai standar HTTP 2, harusnya makin banyak lagi bahasa pemrograman atau teknologi yang support gRPC ini. Dan kalau dibandingkan HTTP 2 dan HTTP 1 udah jelas HTTP 2 itu lebih cepat. Makanya secara otomatis juga si gRPC itu akan jadi lebih cepat. The second reason is protobuf. HTTP2 plus JSON can be pretty fast by itself, but using protobuf instead of JSON pushes the performance gains even more. Like JSON, protobuf is a structured messaging format for exchanging data.
But the most significant difference is that protobuf is binary based. Yang tadi saya bilang ya, jadi si protobuf itu dia basisnya adalah binary. Jadi binary otomatis dia akan lebih kencang dibandingkan kita convert dulu jadi JSON, jadi teks gitu ya. Jadi dari awal memang struktur datanya akan lebih minimal ya, karena binary itu bisa lebih kecil ya ukurannya, dan otomatis bacanya istilahnya itu adalah konversi dari objek yang aslinya, contohnya dari Java atau Golang ke binary-nya itu lebih cepat dibanding ke JSON. Nah, jadi seperti itu. Being binary-based makes protobuf much more compact, which is handy when transferring data over a network. But protobuf is also a lot faster than JSON during serialization and deserialization, so not only is it faster to transport, but it's also faster to process. But performance is not free. While gRPC has a lot of advantages, even beyond performance, it also brings some complexities. Complexities load distribution. As with HTTP2, gRPC will reuse connections for multiple requests by default. This multiplexing can result in unbalanced load distribution if you primarily rely on connection-based load balancing. Oke, buat teman-teman yang nggak ngerti maksudnya apa nih ya, ini kan tadi kita udah tahu ya, kalau sebenarnya by default aja dengan kita tahu HTTP 2 dan dia pakai protobuf, udah pasti itu bakal lebih kencang ya dibanding HTTP 1 REST API JSON biasa. Nah, tapi ternyata ada juga yang namanya kompleksitasnya. Salah satunya adalah ini. Karena dia menggunakan HTTP 2, jadi by default itu di awal langsung koneksinya itu kayak live ya, langsung nyambung gitu antara server dan klien. Nah, biasanya kan kita kalau misalnya pakai REST API, karena koneksinya itu antara request dan juga respon selesai, jadi biasanya di tengah-tengah aplikasi servernya, itu kita nambahin contohnya load balancer. Jadi request pertama ke server 1, request kedua ke server 2, request ketiga ke server 3, biasanya kayak gitu ya. Jadi dia balance. Nah, dengan HTTP 2 problemnya, ketika klien itu connect, dia akan langsung terkoneksi ke server 1 misalnya udah live. Jadi request kedua dan seterusnya itu akan connect terus ke server 1. Itu bakal lebih cepat, cuma problemnya adalah ketika si server satunya udah spike ya, udah tinggi banget penggunaannya. Jadi misalnya kita tiba-tiba ada 10 server, ini udah terlanjur connect ke server 1 nih, gitu ya. Maka ketika nanti dia ada server 2, server 3, itu kayak nggak kepake. Karena semua udah terlanjur connect ke server 1. Jadi juga ini kadang-kadang jadi challenging-nya ya. Nah, ini kalau teman-teman nggak kebayang, coba saya gambarin ya, biar kebayang, takutnya agak bingung. Jadi misalnya, kalau misalnya gRPC ya, versus REST. Oke, jadi kalau misalnya ini, aplikasi yang biasanya, ini contohnya klien kita ya. Klien itu kan bisa aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan sebagainya lah. Banyak banget lah ya. Nah, itu. Nah, oke, problemnya adalah kalau misalnya sebelumnya ya, sebelumnya kan contohnya di sini kita pakai REST API gitu ya, REST API JSON biasa. Itu kan biasanya di tengah-tengah ini kita pasti nambahin load balancer. Jadi harapannya contohnya ini request pertama masuk gitu ya, maka dia akan masuk ke sini misalnya. Nah, tapi nanti otomatis ya, kalau misalnya kita ada 3 gitu ya, lalu request kedua masuk dari sini contohnya, biasanya kan load balance ya, maka dari sini. Lalu request ketiga masuk contohnya, maka dia akan connect ke sini. Nah, ini salah satu kegunaannya adalah, jadi setiap request itu pasti akan didistribusiin ya, di load balance kan. Nah, problemnya adalah kalau tiba-tiba semuanya ini lagi sibuk misalnya ya, sibuk semua. Nah, biasanya kan kita ada yang namanya auto scale ya. Nah, ketika auto scale itu simpelnya ya udah tinggal tambahin server baru di sini ya, otomatis nanti request yang selanjutnya contohnya gitu ya, ada request dari manapun, entah dari 1 lagi, 2, 3, itu akan didistribusikan ke hampir semuanya. Seperti itu. Nah, ini kalau kita pakai REST API biasa. Jadi by default memang simple, jadi gampang untuk didistribusiin trafficnya. Nah, gimana dengan ini yang pakai HTTP 2? HTTP 2 itu by default kan dia emang koneksinya langsung nyambung ya antara server dan kliennya itu live gitu. Jadi kalau kita lihat tadi di sini ya. Nah, dia akan menggunakan reuse connection untuk multiple request ya by default ya, karena HTTP 2 biasanya kayak gitu. Itu untuk apa? Agar lebih kencang ya dibanding HTTP 1. Kalau HTTP 1 tuh harus balas lagi itu lambat jatuhnya. Jadi kalau kita pakai HTTP 2 ya, ini jatuhnya di sini klien contohnya gitu ya. Ini server kita, ini load balancer apapun itu, misalnya yang udah support HTTP 2. Kalau di sini contohnya gRPC-nya ya. Nah, ketika connect
request pertama, dia kan otomatis akan disambungkan ke sini nih. Jadi ini udah otomatis nyambung. Nah, problemnya adalah ketika nyambung, kalau dia ngirim request kedua, padahal mungkin di sini gRPC-nya ada 2 gitu ya, maka dia akan reuse koneksi yang sama. Jadi sebenarnya request kedua, ketiga, keempat itu tetap akan menggunakan koneksi yang ini. Nah, kalau yang di sini, kalau dia mengirim request yang kedua ke sini ya, ini bisa jadi request-nya di load balance ke atas ke sini. Jadi bisa beda-beda terus. Nah, kalau ini karena dia menggunakan koneksi yang sama, ya, dia akan pakai yang sama. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita punya contohnya ya, ada banyak klien di sini. Oh, ternyata di awal gitu ya, di awal-awal itu connect gitu ya. Lalu dia connect ke ini, empat-empatnya. Ya. Misalnya. Lalu tiba-tiba sibuk banget nih. Akhirnya ini kita auto scale, ditambahin 2 aplikasi. Nah, karena dia koneksinya selalu reuse menggunakan koneksi yang sama, ya, menggunakan HTTP 2, jadi ketika saya ngirim request pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, itu akan nembak ke server yang pertama terus. Nah, ini jadi masalah ya sebenarnya. Jadi ketika kita tambahkan 2, 3, dan seterusnya, ini kayak nggak kepake. Jadi ada minusnya juga kalau teman-teman pakai yang live kayak gini. Jadi harus, ya mungkin kayak walaupun agak aneh sih ya, mungkin beberapa menit sekali didisconnectin biar connect ke server lain misalnya, dan walaupun itu agak aneh sih. Tapi intinya ya kayak gini. Jadi ini lebih cepat, tapi ya konsekuensinya kayak gini. Konsep ini sering banget dilakukan kalau kita pakai database. Database juga sama. Kalau kita connect ke database itu kan dia live connection. Makanya di awal selalu bikin beberapa koneksi ke database itu ya. Disebutnya kita bikin database connection pool misalnya. Itu juga sama, mirip kayak HTTP 2, jadi connect langsung ya. Jadi kita ngirim SQL-nya itu ya berkali-kali pun akan menggunakan koneksi yang sama. Balancing. A layer 7 load balancer or client-side load balancing can fix this, but it needs to be accounted for. Complexities, troubleshooting. While a growing set of tools is available to troubleshoot gRPC-based services, it's still not as easy as REST plus JSON. gRPC makes it a bit harder to perform ad hoc requests, capture and debug payloads, validate endpoints, etc. Oke, jadi memang kenapa saat ini penggunaan gRPC itu tidak mungkin adopsi terutama di production ya atau di perusahaan gitu nggak sebanyak misalnya penggunaan REST API. Nah, karena REST API atau REST JSON ya itu gampang. Salah satunya adalah gampang di troubleshoot, di debug, dan lain-lain. Karena semuanya dalam bentuk JSON. Jadi ketika teman-teman log dan lain-lain, itu simple banget. Kalau menggunakan gRPC, itu semuanya komunikasinya menggunakan live connection, habis itu, bukan live connection, single connection contohnya, habis itu datanya itu berupa protokol buffer gitu ya, binary, itu di debugnya susah sekali. Ya sebenarnya bisa aja ya di debug, cuma teman-teman harus dapetin dulu datanya apa, di-convert manual dan lain-lain. Jadi ketika ditampilkan di logging manajemen pun itu agak susah gitu ya. Jadi teman-teman ketika mau mengadopsi gRPC harus benar-benar yakin, teman-teman yakin mau menggunakan itu ya. Tapi kalau teman-teman merasa kayaknya aplikasi kita nggak harus secepat itu banget gitu ya. Nah, dan REST API masih oke-oke aja. Harusnya kalau saran saya sih nggak perlu amat ya kita menggunakan gRPC. Complexities, contracts. One of Protobuf's advantages is clear contracts. Everyone uses the same proto file to generate packages to serialize and deserialize. This approach is great as it removes misinterpretation, but distributing and versioning that file can be complicated, especially when trying to distribute it to external users. Nah, ini juga salah satunya yang saya sebenarnya agak males ya. Salah satu kenapa saya agak males ya, bukan berarti saya nggak agak males implementasi gRPC adalah karena di awal kita harus bikin kontrak file protokol buffernya. Jadi kalau JSON itu kan simple ya. Kalau JSON teman-teman misalnya bikin JSON, bikin API. Kalau teman-teman bikin API, contohnya, ya udah teman-teman tinggal bikin API spec gitu ya. Lalu teman-teman kasih tahu request-nya apa ya, habis itu response-nya apa gitu ya, endpoint-nya apa, selesai. Teman-teman nggak perlu bikin, saya mau bikin library client untuk Java, untuk Golang, untuk lain itu agak nggak perlu gitu ya. Karena kita udah bisa bikin pakai API spec. Nah, kalau misalnya gRPC, kita harus bikin satu library, isinya adalah protokol buffer ya.
Jadi protokol buffer itu kita ngedefinisiin model ya. Jadi kayak oh ini loh nanti data yang akan kita kirim tuh formatnya seperti ini. Jadi kayak spesifikasi juga sebenarnya. Jadi nanti dari file protokol buffer ini kita bisa generate ya. Jadi bahasa pemrograman, jadi struktur data dari bahasa pemrograman yang kita gunakan. Ya teman-teman kalau ternyata dia ada yang pakai Java bisa. Teman-teman ada yang pakai contohnya Golang bisa gitu ya. Ada yang pakai yang lainnya contohnya Rust juga bisa. Jadi nggak masalah. Nah, cuma problemnya ini maintain si file protokol buffernya. Misalnya tiba-tiba teman-teman ada perubahan. Kalau teman-teman contohnya di sini yang megang aplikasi ini adalah kita sendiri, itu gampang lah ya. Kita mau update di sini, nambahin field, nambahin model baru, contohnya gitu ya, ngapus field dan lain-lain itu gampang. Jadi tinggal generate ulang di sini. Nah, tapi gimana kalau ini bukan kita, ini tim orang, ini tim si B, ini tim si C. Nah, ketika kita melakukan perubahan di sini, itu PR banget. Kita harus ngasih tahu ke semua orang gitu ya. Ini berubah loh, ini berubah loh gitu. Apalagi kalau ini perusahaan lain gitu ya, perusahaan luar. Nah, itu ribet lagi. Nah, kalau API itu kan sebenarnya selama teman-teman mau nambahin baru dan sebagainya itu nggak masalah. Yang penting jangan nge-break misalnya ya. Nah, ini sebenarnya lebih ke maintain-nya. Nanti versi mana yang sekarang digunakan gitu ya. Nanti yang lain tuh pakai versi mana untuk ngasih taunya dan sebagainya. Jadi ini agak PR ya ketika teman-teman kerja dengan banyak tim atau banyak project, banyak orang. Nah, jadi itu tantangannya. gRPC makes it a bit harder to perform ad hoc requests, capture and debug payloads, validate endpoints, etc. complexities, contracts. One of Protobuf's advantages is clear contracts. Everyone uses the same proto file to generate packages to serialize and deserialize. This approach is great as it removes misinterpretation, but distributing and versioning that file can be complicated, especially when trying to distribute it to external users. My advice: it's a great approach if you need performance gains or have an environment that can handle the complexities gRPC brings. If you are okay with REST plus JSON and struggle with the complexities of gRPC, it's okay. REST isn't going anywhere. Jadi emang ya, saya juga sarannya sama sih. Kalau kita merasa REST atau JSON itu masih tetap oke buat saya gitu ya, harusnya pakai aja. Sampai sekarang pun di mayoritas project saya, hampir 99% kayaknya ya, itu pakainya adalah REST JSON ya. Jadi kecuali memang ada aplikasi yang wah udah terlanjur pakai gRPC, ya udah mau nggak mau kita pakai gRPC. Tapi kalau dari awal bikin sendiri, saya sendiri sekarang lebih nyaman menggunakan REST JSON. Bukan berarti gRPC jelek ya, enggak. Ya kita udah tahu gRPC itu bakal lebih kenceng karena itu udah pasti lah kalau mau bandingin. Nah, cuma yang lainnya ya. Jadi yang maintain-nya lebih gampang dan memang kita lebih penting kan sebenarnya maintain, debug, testing dan lain-lain gitu ya. Karena kan kita kerja nggak cuma sendirian. Nah, jadi ini adalah ya alasan ya sederhana kenapa gRPC lebih kenceng. Dan kenapa saya sendiri sebenarnya di awal selalu rekomendasikan pakai REST API JSON dulu ya, dibanding pakai gRPC.